Halo semua, udah lama ya nggak ketemu. Oke guys, welcome back in FJR channel again. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu parfum designer, but ini bukan review ataupun unboxing, melainkan video ini tentang informasi, yaitu tentang fake product atau parfum fake. Yang saya ingin bahas ini adalah salah satu parfum designer yang cukup sangat ternama dan sangat booming di kalangan fragrantika terutama, yaitu salah satu produk dari Bleu de Chanel. Ya, kenapa saya ingin membahas ini? Jadi begini ceritanya sebelumnya. Kemarin itu saya sedang upload di story WA, yaitu salah satu tentang yaitu Bleu de Chanel ini. Saya lagi update status dan ternyata ada teman saya yang komen, dan komennya itu sangat mengejutkan, kayak tebak-tebakan cuy. Woi, lu punya Bleu de Chanel gitu. Ini gua ada, menurut lu fake atau palsu atau asli? Nah, seperti itu. Jadi nggak pakai lama lagi, saya langsung ya udah besok lu kirim barangnya ke sini, gua mau lihat gitu. Itu cuy. Karena dalam pikiran saya, wah, lumayan cuy, dapat konten habis pula. ya kayak gitu cuy. Jadi ya lumayan lah gitu, saling berbagi informasi. Dan sementara ini kan banyak sekali di luaran ya fake parfum atau parfum KW yang embel-embelnya itu original reject, original non-box, dan ataupun ada bahkan yang terbaru itu original reject bea cukai, bilangnya seperti itu. Jadi sangat-sangat mengkhawatirkan ya untuk teman-teman ya. Jadi apalagi untuk kalangan yang parfum beginners ya, walaupun saya akui saya juga masih parfum beginner cuy, tapi gue ya udah agak-agak mending. Mendingnya gimana, gue ngerti fake origin cuy, dan gue tahu outlet-outlet resminya itu di mana, outlet yang trusted itu di mana. Jadi saya sudah agak nggak bisa dibohongi. Dan pertama banyak juga, alhamdulillah banyak juga koleksi saya makin bertambah, dan jadi saya agak-agak sulit untuk ditipu. Jadi seperti itu deh ya. Sebelum bahas ke pokok pembahasan ini, kita akan bahas dulu ya, yaitu tentang disebut dengan reject, original ataupun yang reject, terusnya ori non box ataupun yang disebut ori reject dari bea cukai. Kita akan bahas di sini. Jadi gini ya cuy, yang perlu kalian pahami ya, yang perlu kalian pikirkan lebih jauh lagi, sekelas Dior, Prada, Chanel, Gucci, Hermes, itu nggak akan mungkin mereka itu mempertaruhkan nama baik mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lumayanan cuy. Lumayanan, lo tahu kan, beda prinsip mereka dan prinsip kita yang masih rakyat jelata. Kalau mereka itu sudah termasuk brand dunia, kelas dunia. Jadi mereka nggak akan mungkin mempertaruhkan nama baik mereka dengan ya elah udah lolos quality control, nggak tahunya dalam pengemasan atau pemakingan ada cacat gitu, boxnya yang rusak lah ataupun botolnya yang cacat lah, terus mereka yaudah deh jual aja nggak apa-apa, lumayanan gitu dengan diskon yang sangat di luar logika. Menurut teman-teman itu gimana? Menurut saya sih nggak make sense ya cuy. Jadi gini ya cuy, seperti brand-brand kelas dunia seperti itu, mereka nggak akan mempertaruhkan nama baik mereka cuy demi keuntungan sedikit. Ya logika gini aja cuy, kalian sebagai outlet dan saya sebagai distributor parfumnya nih, kalian punya outlet parfum nih, saya supply ke kalian, nggak taunya ada cacat boxnya, LED boxnya itu rusak lah,
terusnya juga botolnya juga ada cacat lah, terus kalian diem aja, ya nggak mau lah, pasti kalian apa? Retur kan? Iya lah, kalian kembalikan, ditukar dengan produk yang lainnya, ya nggak? Pasti iya dong. Jadi ya iyalah pasti cuy, ya kan, nggak mungkin kalian asal jual aja dengan keuntungan lumayan lah apa, bro ini produk lu rusak nih, sini gue minta ganti, terus digantiin gitu, ini produk yang barunya Pak Bu gitu ya, itu buat bonus buat bapak aja, apa kayak gitu, seperti itu kah? Nggak mungkin. Pakai logika, sekali lagi pakai logika cuy, be smart people, oke? Jangan tergiur dengan harganya yang murah cuy. Iya memang betul, saya pernah menyebutkan parfum original itu belum tentu mahal, dan yang mahal pun belum tentu original. At least nggak gitu juga cuy, paham kan maksud saya? Jadi ya nggak gitu juga bro ya. Jadi gini ya cuy, gue kadang agak gemes sendiri, agak geram sendiri ngelihat penjual-penjual yang nakal gitu ya, oknum-oknum nakal seperti itu cuy. Dia mencari keuntungan yang tidak berkah cuy, iya kan? Jadi menurut saya, aduh, berantas harusnya itu. Contohnya teman saya ini dengan karena tergiur dengan harganya, jadi dia beli Blue Chanel yang ini, yang parfum, tapi fake produk ternyata. Sumpah gitu. Jadi ya gimana ya, menurut saya nggak worth it lah. Jadi save your money, ya kan? Jangan sampai uang kalian itu terbuang sia-sia, nggak worth it. Jangan cari lumayan nih, murah nih, ya kan? Secara gini loh cuy, Blue Chanel yang parfum itu harganya tuh 2,8 something original produknya, dan kata teman saya ini beli kemarin kisaran berapa ya, 800 cuy, 800.000. Bayangin cuy, 2,8 sama 2,8 something juta ya, dengan 800.000 rupiah. Itu karena harga teman, harga persahabatan cuy. Jadi 800.000. Kalau dia jual ke yang lain itu harganya 1, atau 1 juta something. Ya elah cuy, gimana ya, jangan melihat dari harga yang murahnya terlebih dahulu. Banyak pilihan parfum murah cuy, cuman kalian tahu sendiri lah, ada harga ada rupanya, ya kan? Kalian ingin mendapatkan yang aromanya itu mabul-mabul, longevity-nya gila, projection-nya gila, ya kan? Siliage-nya pun wow gitu, bubble sense-nya itu wah, kurang lebih radius 500 meter. Kalian menginginkan parfum seperti itu, ya kalian pasti akan mengocek uang yang atau budget yang cukup mahal cuy, yang cukup dalam, ya kan? Ada barang ada harganya, kalau ada harga ada rupanya. Jadi teman-teman, jangan, saran saya jangan tergiur dengan harga ya. Itu kita balik lagi yang ke tadi, pokok pembahasan tadi. Belum tentu, ya kan? Gimana ya, kalian kadang saya pengen beli bang yang ori tapi yang murah. Tergantung lu maunya yang kayak gimana dulu, ya kan? Banyak loh yang murah tapi wow. Makanya kalian itu subscribe, support para review parfum, ya kan? Biar kalian juga bisa menambah wawasan, nambah pengetahuan, nambah informasi, kalian lebih smart people, ya kan? Di situ kan kalian banyak mendapatkan ya wawasan baru kan, meliputi parfum-parfum seperti ini kan. Itu. Ini saya belum bahas untuk lebih jauhnya ya. Kita akan bahas perbedaannya di mana. Ya. Jadi untuk teman-teman lebih hati-hatilah dalam memilih dan be smart people. Sekali lagi saya sampaikan, karena apa? Sayang cuy, kalian misalkan beli dengan harga yang kurang masuk akal dan ternyata itu fake product, sayang duit lu, mending buat gua, oke? Jadi saya sarankan kalian lebih baik sebelum membeli, kalian mencari informasi terlebih dahulu. Banyak kok review parfum zaman sekarang di Indonesia ini ya,
banyak sekali. Kalian cari informasinya terlebih dahulu, dalami. Kalian mencari mana sih outlet-outlet resminya, mana sih toko-toko atau outlet-outlet yang terpercaya, itu kan, yang enggak tipu-tipu. Jadi kalian memang harus sering nonton youtuber reviewer barber. Oke, kita langsung ke produknya. Kenapa ini saya bisa bilang Blue di channel ini fake produk? Oke, saya akan bahas. Pertama, waktu saya pertama dapat produk ini, itu dia itu rembes di sini. Kenapa bisa saya sebut kok bisa rembes? Itu kan bisa aja Bang Memway. Hello ya, brand sekelas Chanel atau Hermes ataupun Prada ataupun Dior itu pasti melalui yang namanya quality control. Yang tidak masuk ataupun tidak qualify, dia akan dikembalikan, dihancurkan, ataupun misalkan contoh ketika kan ada jus nih, cairannya kan dipisah nih di salah satu tong besar itu kan. Ketika mau dimasukkan ke dalam botol, botolnya itu melewati dulu namanya proses quality control, cuy. Ketika ada cacat, dia dikembalikan, dihancurkan, direproduksi ulang atau dihancurkan dan biarkan. Ada juga yang didaur ulang juga. Dan juga ketika sudah masuk botol dan ternyata dusnya rusak, ya sama botol sama dusnya itu. Karena apa? Saling berhubungan. Kenapa saling berhubungan atau saling sinkronis ya? Saling sinkron antara botol dengan dus karena ada namanya batch code. Itulah cuy, ada namanya batch code. Makanya ketika salah satu ada yang cacat itu langsung dikembalikan atau dihancurkan dan didaur ulang menjadikan dus ataupun botol yang baru lagi. Gitu cuy, ada tahap itunya. Dan yang kedua, kenapa sih kok bisa rembes? Gini cuy, kalau kalian bisa paham ya, ini pernah dicabut seperti ini tuh, lihat, ini pernah dicabut, makanya rembes. Dan ini disuntik pakai suntikan tuh yang di parfum refill, itu ditekan-tekan. Astaga, ini burung cerewet amat ya. Ini ditekan-tekan cuy, ditekan-tekan pakai suntikan, ditekan, semprotin, masukin cairannya. Itu yang bikin susah, karena di sini dalamnya tuh ada ya namanya pers ya sebutannya ya. Itu tuh yang mereka nggak pahami. Dan juga yang kedua, hasil spraynya pun jelek cuy, ya kan. Lu mau lihat nih, gua kasih lihat nih, gua kasih lihat nih ya. Kata nggak? Mungkin nanti saya kasih yang lebih jelasnya lagi videonya di dengan inilah. Udah, itu yang pertama. Yang kedua, apalagi Bang kok bisa ngejudge kalau itu tuh KW? Lihat nih, ini dia udah ada rembesannya. Nanti saya fotokan ya. Udah. Yang kedua, di sini ada cacat. Di sebelah sini ada cacat. Ya kan? Kalian lihat kan? Kok ada cacat? Ya bisa aja Bang jatuh. Hello, ya. Yang namanya sekelas Chanel, ya, Gucci, Dior, Prada atau Hermes, dia melalui tahapan quality control sangat ketat cuy. Karena ini brand kelas dunia. Nggak segampang itu langsung yaudah yang penting ya kejual, dia juga pasti mau lecet sedikit. Nggak gitu cuy, bener-bener istimewa. Lu tahu kan yang namanya ada softbacknya kan, itu apa sih namanya itu, yang bungkusan halusnya itu, halus itu kan ada kan tasnya lah ataupun handbagnya lah yang berbentuk kantong belanjaan itu kan, yang biasa untuk pakai pasar itu kan melalui tahapan quality control sangat ketat sekali cuy. Jadi nggak mungkin sekali kalau misalkan ada miss ataupun ada kecacatan di salah satu botol ataupun dus. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisannya cuy, menurut kalian ini asli? Tuh, no, dilihat no, kan nggak asli nggak menurut kalian? Yang asal kalian tahu ya, kalau Chanel memang ini rapi, sepintas. Kalian mungkin bisa tertipu lah dengan tulisan seperti ini. Memang ini memang tulisannya, memang ini tulisannya memang hampir mirip ya, hampir loh. Tapi ada yang lupa, Chanel ini tuh lebih timbul ya. Dan yang kedua, ini tuh dia lebih white. Kalian tahu kan yang namanya white, jadi lebih nipih gitu. Dan lebih, tulisan Chanel itu lebih dibanggakan daripada ininya. Jadi
tulisan 100 milinya cuy. Itu ini juga tuh banyak tuh, ada rembesannya nih, rembesannya banyak sekali di sini ya kan. Dan yang kedua, kalau kalian melihat tuh botolnya sepintas, oke, wow, itu ori cuy gitu kan. Terus apalagi dalamnya nih hampir sama kayak aslinya cuy. Nanti saya fotoin kalau misalkan biar jelas di video ini, saya akan fotokan. Di dalamnya ada lambangnya Chanel juga, cuman ada satu yang mungkin yang produksinya lupa gitu. Blue Chanel itu ketika ditutup emang magnet, cuma dia posisinya miring cuy. Jadi logika, ini botol nih, ini dia seperti ini, posisinya miring seperti ini tutupnya. Tulisan ini kan nggak kelihatan karena sama-sama bulat, jadi semuanya sisinya sama. Tapi kalau gambarnya itu harusnya lurus sejajar gini, sama halnya kayak Christian Dior Sauvage. Nanti saya akan kasih cuplikannya juga di video. Christian Dior Sauvage itu posisinya lurus sejajar. Seharusnya pun Chanel pun seperti itu. Kalau ini enggak, ini agak miring seperti ini. Dan itu yang kelupaan mungkin yang produsen KW-nya itu nggak paham sampai situ, lupa kali ya. Jadi seperti itu ya. Dan kedua tadi sprayernya cuy, sprayernya seperti ini. Dan yang ketiga apa? Selain sprayernya seperti ini, aromanya, kalau kalian mau tahu, Blue Chanel nggak mirip banget sama Blue Chanel. Blue Chanel tuh nggak kayak gini. Kok ini baunya kayak apa? Kayak minyak urut GPU. Kayak minyak urut GPU cuy. Paham nggak? Gue juga sampai habis pikir. Dan kedua, juice-nya tuh, kalau parfum ori ya, ketika disemprot, ini kalau yang ori tuh di sini tuh nggak akan agak kelihatan minyak. Ini kelihatan minyak nih. Kan bolak-balik begini aja tuh, pas kelihatan kayak gini, ini lebih berminyak cuy. Tapi kalau yang original juice-nya ya, kebetulan ini saya bawanya cuman yang ini, yang travel bottle Christian Dior Sauvage. Kalian lihat bedanya apa? Berminyak sekali kan? Kok ini basah, kelihatan kan antara yang berminyak dengan yang basah air kan? Oh, ini banget cuy. Hasil spraynya juga beda cuy antara ini. Kalian lihat ya, yang ini tuh dengan yang ini beda. Nanti saya akan kasih. Oh, the best emang Sauvage. Itu bedanya di situ cuy, serot. Kalau yang original susah kalau dibilangin atau dibicarakan. Nanti saya kasih videonya aja deh, nanti saya tampilin cuplikannya videonya ketika saya pertama kali dapat kiriman ini dari teman saya, suruh review, dan juga saya juga suruh cari di mana kekurangan. Dan lihat nih, kalau yang ori itu langsung hilang cuy, lihat kan. Tapi kalau ini lihat, oh my god, tetap berminyak sekali cuy. Ini shock nih, barangkali dibilang, oh itu nggak kena sinar, ini kena sinar nih. Lihat kan kalian. Parfum refill cuy, cuma dimasukin ke botol ini aja, dan botolnya juga KW kebetulan. Dan itu sayangnya di situ yang kurang teliti. Itu selain rembes itu dan nama itu ada cacat juga. Jadi kurang lebih seperti itu cuy. Saya langsung aja karena untuk mempersingkat waktu ya, karena ini aja udah hampir setengah jam ya. Jadi jusnya pun dalamnya lebih kelihatan, walaupun kelihatan cair gini, tapi dia lebih kelihatan dark gitu ya. Bukan botolnya cuy, memang agak kuning-kuning dark gitu. Tapi kalau misalkan yang originalnya itu dia lebih light, walaupun agak kuning, cuman lebih light, dan botolnya itu lebih dark. Kalau ini coba kalian lihat, dark nggak? Ini lebih cenderung nggak dark, beda sama yang originalnya. Itu yang kedua. Yang kedua berarti kelima. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang ori dan KW itu kelihatan banget jelas di mana, kelihatan signifikan sekali lah. Sepandai-pandainya kita membuat tiruannya pasti ada aja sandungannya tanpa kita sadari, atau kita dilalahnya itu, atau kebetulan lupa kalau misalkan kita sebagai produsen parfum KW-nya atau barang KW-nya. Tuh sumpah baunya kayak minyak GPU. Oh ini, oh my god, the best emang dia. Entah yang udah parfum ataupun parfum, memang the best. Christian Dior Sauvage masih jadi masterpiece itu. Oke, balik lagi yang tadi Blue Chanel yang KW ini. Kalau sepintas kalian lihat, wah itu seperti ori ya. Tuh lihat kan kalian, cairannya ada apa. Tapi kalau kalian ingin tahu
beda sekali cuy, banyak perbedaannya ya. Nanti ini aja dibandingin perbandingan antara Blue the Channel sama yang Travel Battle Angels dan Dirsa Paco aja itu beda banget sih, beda banget. Bedanya di mana? Di sprayernya tuh nanti saya kasih videonya deh, nggak usah banyak bacot ya. Oke. Oke gitu. Jadi gitu aja guys dari saya. Untuk teman-teman semua, lebih berhati-hati dalam memilih produk, yaitu KW atau original non-box atau yang disebut original reject atau reject bea cukai. Oh my god, that's so fucking bullshit guys. Jadi teman-teman lebih berhati-hati dalam memilih produk. Oke, dari saya itu aja. Untuk kurang lebihnya kalian bisa tulis di kolom komentar, barangkali ada yang kurang pembahasan, nanti akan saya ulas lagi nanti di kesempatan berikutnya. Dan jangan lupa like and subscribe video saya ini, dan support terus. Dengan cara seperti itu teman-teman itu mensupport saya untuk lebih kreatif lagi dan untuk update konten lagi lebih sering, hampir setiap hari ya gitu. Jadi support saya terus. Dan kalau misalkan ada ide-ide lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini, nanti akan saya baca, pasti akan saya baca dan pasti akan saya balesin satu-satu. Untuk pembahasan parfum original atau fake-nya itu sudah ya, terutama kita bahas lebih concern ke yang fake produk dari Blue the Channel parfum terutama. Jadi untuk teman saya, selamat, Anda kena tipu fake produk cuy gitu. Jadi untuk teman-teman semua lebih berhati-hati, karena zaman sekarang marak sekali, banyak sekali fake produk dengan alasan babi bu. Lebih be smart people, pakai logika yang sekiranya harganya tidak masuk akal dan tidak masuk logika teman-teman. Lihat kayak contohnya tadi antara 2,8 something juta dengan 800.000 rupiah mendapatkan Blue the Channel original non-box 800.000 cuy gitu. Karena harga teman itu bisa 800, mungkin kalau misalkan sahabat ataupun lebih 500.000 cuy bisa dapat. Gila nggak? Jadi untuk teman-teman lebih berhati-hati ya, karena banyak sekali fake produk. Jangan percaya kalau misalkan itu original non-box, original reject. That's so fucking bullshit bro. Serius, itu nggak mungkin banget cuy. Serius dia, kalau memang iya gua beli 30 botol lebih cuy. Kalau memang ada yang reject seperti itu, nggak ada. Atau pakai logika cuy. Oke, balik lagi pakai logika Anda. Kalau misalkan teman-teman kurang yakin, kalian buka YouTube, kalian search di YouTube tentang fake and original produknya cuy. Banyak sekali review parfum. Makanya teman-teman semua support review parfum di Indonesia ini, agar teman-teman tuh nggak ditipu oleh oknum-oknum nakal cuy. Oke, dari saya itu aja cuy. Udah hampir setengah jam sendiri cuy. Saya ngebacot, nggak ya wasting time malahan cuy. Oke, gitu aja cuy. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar, tapi balik lagi dengan sopan. Oke, thanks for watching and see you in the next videos. Bye, salam mata ke pipi.